Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari hewan yang kita bisa manfaatkan atau kita bisa ambil hikmahnya. Pertama adalah hewan semut. Semut adalah salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Naml ayat 18, yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian semut berkomunikasi dengan pesan yang canggih. Selang beberapa masa, penelitian telah menunjukkan beberapa fakta gaya hidup semut yang tidak diketahui umat manusia sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa binatang atau serangga yang memiliki gaya hidup paling mirip dengan manusia adalah semut. Di antaranya adalah semut mengubur rekannya yang mati seperti manusia. Dalam hal manajemen tenaga kerja, semut memiliki sistem yang canggih di mana mereka juga memiliki manajer, supervisor, mandor, pekerja, dan lain-lain seperti layaknya manusia. Kemudian, semut ketika sesekali bertemu dengan rekannya, mereka akan melakukan obrolan. Mereka memiliki metode komunikasi khusus antar semut. Mereka mempunyai pasar untuk saling bertukar barang. Para semut menyimpan biji-bijian untuk waktu yang lama pada musim dingin. Jika telah tumbuh tunas, mereka akan memotong akarnya. Kemudian, seolah mereka memahami jika itu dibiarkan maka akan busuk. Jika biji-bijian mereka basah karena hujan, para semut akan membawanya keluar untuk dijemur dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, mereka akan membawanya kembali ke dalam, seolah-olah memahami bahwa kelembapan menyebabkan pembusukan. Tentu semut tidak diberi akal seperti manusia. Allah lah yang telah memberikan petunjuk bagi mereka. Ini bukti kebenaran Al-Quran dan keagungan Allah, karena salah satu nabinya, Sulaiman, diberi wahyu dapat memahami bahasa binatang. Nah, dari sifat-sifat semut, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara manusia. Dengan ini, semoga kita dapat menambah keimanan kita. Oke, lanjut. Yang kedua ialah hewan, yakni anjing. Anjing merupakan hewan sosial, sama seperti halnya manusia. Kedekatan pola perilaku anjing dengan manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia. Kesetiaan dan pengabdian yang ditujukan anjing sangat mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan. Anjing pun dianggap mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi menurut penelitian ilmiah dan bukti-bukti lapangan. Adapun dalam agama Islam, menurut sebagian pendapat, anjing merupakan salah satu peliharaan yang haram dipelihara jika tidak memiliki alasan yang memenuhi syarat, dan memegangnya pun termasuk ke dalam bagian najis yang besar, di mana membersihkannya harus menggunakan tanah dalam bagian basuhannya. Tapi di sini bukan itu yang akan kita bahas. Di sini akan membahas sifat-sifat anjing yang kita bisa ambil hikmahnya, bahkan bisa dijadikan bandingan untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 191, yang artinya, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua sesuatu apapun dengan sia-sia. Maka dari itu, jika kita sebagai hamba ingin mempelajari sesuatu apapun tentang ciptaannya, takkan ada sesuatu apapun dari Allah yang diciptakan kecuali di dalamnya terdapat hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan." Adapun hikmah pertama yang dapat kita ambil dari sifat-sifat anjing, yaitu anjing selalu merasakan lapar atau menahan lapar. Seperti orang-orang soleh yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak makan dan minum kecuali hanya sepertiga saja untuk menjadikannya kuat dalam beribadah. Kedua,
yaitu tidak tidur malam kecuali hanya sebentar. Ini termasuk sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Ketiga, yaitu sekian kali diusir dan dicaci maki, tetap balik lagi dan tidak balas dendam. Di mana ini termasuk sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki niat tulus untuk meniti jalan yang benar dan tidak peduli dengan tindakan buruk di sekelilingnya. Selanjutnya, anjing diberi sesuatu selalu menerima sedikit dan banyaknya sesuatu tersebut dari siapapun yang memberinya. Ini termasuk sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang qanaah, selalu bersyukur dan menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya, karena yakin semua ini milik Allah dan berprasangka baik bahwa pemberian Allah lah yang terbaik. Kemudian yang terakhir ialah anjing, jika atau berimigrasi dari tempat satu ke tempat lainnya, tidak pernah membawa bekal apapun. Ini termasuk sifat yang dimiliki oleh para orang-orang yang bertawakal, di mana menyerahkan semuanya kepada Allah serta sadar bahwasanya tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi adalah sebagian dari sifat-sifat anjing yang kita bisa ambil hikmahnya, bahwa kita sebagai manusia bisa menjadi orang yang soleh, orang yang qanaah atau bersyukur, dan orang yang bertawakal. Semoga dari penjelasan video ini kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.